Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Metraode dengan NIM S1S1240050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Holo-Oleo. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan analisis mengenai dinamika hukum cyber, yakni UU ITE, mulai dari studi kasus kebocoran data berskala besar, kemudian dilema yang dihadapi para profesional TI atau profesional IT, kemudian perbandingan antara hukum-hukum internasional, hingga pelanggaran UU ITE yang saya lakukan sendiri. Nah, kita mulai dari pembahasan analisis kasus kebocoran data KTP pengguna Discord dan tinjauan hukumnya. Nah, untuk beritanya ini itu berasal dari artikel CNBC Indonesia. Jadi judul beritanya itu 70.000 data KTP bocor di internet, pelakunya masih misteri. Nah, jadi kasus ini itu terjadi pada tanggal 3 Oktober 2025. Platform Discord mengumumkan terjadinya kebocoran sekitar 70.000 foto KTP pengguna secara global. Nah, menariknya peretasan ini itu bukan terjadi di sistem utama milik Discord, tapi menjebol sistem vendor pihak ketiga yang mereka sewa untuk mengurus bantuan pelanggan dan verifikasi usia. Nah, selain foto KTP, peretas atau hacker ini itu berhasil mengambil atau mengantongi data-data sensitif lainnya sebesar 1,5 terabyte atau sekitar 2 jutaan foto. Nah, mulai dari nama, username Discord, alamat email, detail kontak, informasi tagihan, alamat IP, serta pertukaran pesan dengan tim customer service. Nah, selain itu hacker juga berhasil mengumpulkan segelintir data perusahaan. Nah, saat ini hacker tersebut itu melakukan pemerasan dengan mengancam akan menyebarkan data tersebut ke publik jika tidak diberi tebusan uang. Nah, kalau misalkan kita tinjau dari kacamata hukum cyber, nah di Indonesia aksi hacker ini tuh jelas-jelas menabrak beberapa aturan utama dalam Undang-Undang ITE, yakni ada pada pasal 30. Nah, pasal ini itu dilanggar karena pelaku secara sengaja dan tanpa hak telah mengakses atau membobol komputer dan sistem elektronik milik orang lain. Dalam kasus ini, itu adalah sistem software pihak ketiga yang digunakan oleh Discord. Kemudian kasus ini juga melanggar pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, pasal ini dilanggar karena pelaku secara sengaja dan tanpa izin mengambil, memindahkan, dan menyalin informasi elektronik atau dokumen rahasia milik orang lain untuk dikumpulkan demi kepentingan pribadinya. Nah, selain pasal Undang-Undang ITE tersebut, tindakan hacker ini juga melanggar aturan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP karena objek yang dicuri itu merupakan data identitas resmi warga negara yang wajib dilindungi kerahasiaannya. Nah, untuk pendapat dari saya terkait tindakan si pelakunya ini, nah tindakan pelaku ini itu mutlak tidak bisa dibenarkan, baik dari segi pandang saya sendiri maupun dari sudut pandang hukum cyber. Nah, adapun alasannya itu yang pertama karena adanya unsur pemerasan dan ancaman. Jadi hackernya itu atau si pelaku tidak sekedar menemukan celah keamanan, tetapi dia juga secara aktif melakukan tindakan kriminal berupa pemerasan dan ancaman. Nah, si pelaku ini mengancam akan menyebarkan data sensitif ke internet jika tuntutan uang yang si pelakunya minta itu tidak dipenuhi. Nah, tindakan ini itu merupakan kejahatan bermotif ekonomi yang melanggar hukum. Kemudian alasan selanjutnya itu bisa menciptakan resiko kejahatan lanjutan yang berbahaya. Nah, foto KTP
yang berhasil dibobol itu adalah data identitas resmi yang sangat sensitif. Ketika data ini jatuh ke tangan kriminal, para korban menghadapi resiko besar menjadi target kejahatan lanjutan seperti penipuan keuangan, pencurian identitas untuk aktivitas ilegal, hingga penyalahgunaan data untuk pinjaman online tanpa sepengetahuan korban. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu kenapa tindakan pelaku ini tidak dibenarkan, yakni karena tindakan ini tuh melanggar hak privasi dan kerahasiaan data. Jadi setiap pengguna yang menyerahkan KTP kepada layanan customer service pada kasus itu pasti punya rasa kepercayaan atau dasar kepercayaan bahwa data mereka itu akan aman nantinya disimpan di situ. Nah, tapi pelaku secara sadar telah melanggar hak privasi ribuan orang dan merusak prinsip utama dalam etika teknologi informasi, yakni confidentiality atau kerahasiaan data pengguna. Nah, kita beralih ke topik selanjutnya, yakni kita akan menganalisis konflik antara kepatuhan regulasi UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan prinsip dari etika profesi dalam bidang IT. Nah, yang pertama itu ada konflik antara aturan pencemaran nama baik terhadap kebebasan berpendapat. Nah, potensi konflik antara kepatuhan terhadap UU ITE dengan etika profesi dalam bidang IT itu berakar dari perbedaan sudut pandang dalam melihat kebebasan berekspresi. Nah, kalau kita lihat dari kode etik profesi dalam bidang IT, seorang praktisi itu punya tanggung jawab utama untuk mengamankan keselamatan publik, transparansi, dan kejujuran ilmiah. Nah, tanggung jawab ini tuh menuntut profesional IT untuk berani menyuarakan dan menyampaikan kebenaran teknis ketika menemukan celah keamanan maupun kegagalan sistem ataupun penyalahgunaan data pada aplikasi yang digunakan oleh masyarakat luas. Tapi kewajiban menyuarakan ini itu seringkali berbenturan dengan aturan hukum positif di Indonesia. Nah, konflik ini itu secara nyata bersumber dari pasal 27A mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik orang lain, serta pasal 28 ayat 3 mengenai penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat berdasarkan perubahan terbaru UU ITE. Nah, kedua pasal ini yakni pasal 27A dan pasal 28 ayat 3 ini memiliki rumusan yang rentan multitafsir di lapangan. Akibatnya, ekspresi ilmiah dari profesional IT atau kewajiban mereka untuk menyuarakan celah dari suatu sistem demi melindungi publik itu bisa dilaporkan balik atau dituntut balik oleh pemilik sistem dengan dalih pencemaran nama baik atau penyebaran berita yang memicu kegaduhan. Kemudian kita bisa lihat konflik antara konflik pidana dalam aktivitas pelaporan celah keamanan kan. Nah, konflik hukum lainnya yang sangat menekan para profesional IT itu adalah penerapan pasal 30 tentang akses ilegal dan pasal 32 tentang pemindahan atau pengubahan informasi elektronik secara tanpa hak. Nah, dalam dunia teknologi kan ada yang disebut dengan ethical hacker. Nah, ethical hacker ini tuh bukan orang yang jahat. Jadi ethical hacker ini tuh tugasnya itu melakukan pengujian sistem untuk menemukan celah bahaya sebelum celah tersebut dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, aktivitas untuk mengungkap celah bahaya ini tuh atau celah kerentanan ini tuh disebut dengan vulnerability disclosure. Nah, vulnerability disclosure ini dilakukan berdasarkan prinsip etika demi kemaslahatan publik. Nah, dilema etisnya itu muncul ketika pemilik sistem ini merespon, misalkan profesional IT itu menemukan suatu celah di sistemnya, tapi si pemilik sistem ini itu malah merespon temuan itu secara represif.
Jadi alih-alih dia memperbaiki infrastruktur sistemnya, malah pihak pemilik sistem ini menggunakan pasal 30 dan pasal 32 UU ITE untuk mempidanakan si praktisi IT yang mengungkapkan celah sistemnya. Nah, dengan tuduhan telah memasuki dan mengotak-atik sistemnya secara ilegal. Nah, profesional IT tentu saja pasti punya rasa takut akan jeratan pasal-pasal ini hingga memunculkan efek jera atau yang disebut dengan chilling effect. Pada akhirnya, para ahli teknologi cenderung memilih untuk diam dan membiarkan sistem yang cacat tetap berjalan demi keselamatan diri sendiri. Nah, ini merupakan sebuah pilihan yang terpaksa mengorbankan etika profesi sekaligus membahayakan keamanan data masyarakat luas. Nah, kemudian mari kita bandingkan hukum cyber internasional 3 negara dengan undang-undang ITE di Indonesia. Nah, jadi untuk negara yang akan saya bandingkan dengan Indonesia ini ada Nepal, kemudian ada Ekuador, dan yang terakhir ada Kolombia. Nah, kita lihat dari Nepal terlebih dahulu. Nah, Nepal ini mengatur aktivitas di ruang digital melalui undang-undang yang bernama Electronic Transaction Act atau disingkat ETA 2063. Nah, awalnya aturan ini itu dibentuk untuk melegitimasi transaksi perdagangan secara elektronik atau e-commerce dan mengatur penggunaan tanda tangan digital di Nepal. Namun seiring perkembangannya, pasal 47 dari undang-undang dari ETA ini itu sering digunakan secara luas oleh otoritas setempat untuk mempidanakan pengguna medsos yang mengunggah konten yang dianggap melanggar moral sosial atau mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, kemudian kita lihat perbedaan ETA ini dengan UU ITE di Indonesia. Nah, perbedaannya itu terletak pada kelengkapan dan kedalaman cakupan hukumnya. Nah, untuk ETA atau yakni regulasi cyber di Nepal itu cenderung masih konvensional dan belum memiliki aturan perlindungan data pribadi yang adaptif serta menyeluruh. Nah, sedangkan di Indonesia, tata kelola cyber itu sudah lebih berkembang melalui kolaborasi antara Undang-Undang ITE yang mengatur aspek informasi serta transaksi elektronik dan UU PDP, yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara khusus melindungi hak-hak pemilik data. Nah, kita bergeser ke negara Ekuador. Nah, Ekuador menggunakan pendekatan hukum yang memisahkan secara tegas antara penegakan hukum tindak pidana cyber dengan perlindungan hak privasi warga negara. Tindak pidana cyber murni seperti aktivitas hacking dan pencurian data itu diatur langsung di dalam kitab undang-undang hukum pidana mereka yang dikenal dengan nama Código Orgánico Integral Penal atau COIP. Nah, sementara itu urusan tata kelola hak privasi dan perlindungan data digital warga negara diatur melalui undang-undang khusus bernama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Nah, jadi kalau untuk tindak pidana cyber seperti hacking itu diatur di sini di COIP. Kemudian kalau tata kelola hak privasi dan perlindungan data itu diatur di sini Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan Indonesia? Jadi bedanya itu terletak pada pemisahan yurisdiksi dan institusi pengawasan. Ekuador itu memisahkan tindak pidana cyber dari urusan administratif perlindungan data pribadi, serta memiliki otoritas pengawasan data pribadi yang memiliki kewenangan sangat kuat. Nah, sedangkan di Indonesia,
penegakan hukum cyber dan aturan administratif mengenai informasi elektronik itu masih digabungkan di dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang ITE, sehingga terkadang menimbulkan tumpang tindih peran di lapangan. Oke, sekarang kita bergeser ke negara Kolombia. Nah, Kolombia memperbarui kerangka hukum digitalnya dengan mengeluarkan undang-undang khusus yang mengamandemenkan hukum pidana nasional mereka, yaitu Ley 1273 D 2009. Undang-undang Ley ini itu berfokus penuh pada aspek keamanan sistem informasi, penanganan spionase industri, pencurian kekayaan intelektual digital, dan pemberantasan penipuan digital yang berdampak besar pada perekonomian nasional. Nah, aturan Ley ini itu dibuat untuk melindungi infrastruktur kritis negara dari serangan cyber. Nah, perbedaan paling mencolok antara Ley 1273 ini dengan UU ITE Indonesia itu adalah orientasi perlindungan hukumnya. Nah, kalau regulasi Ley yang ada di yang ada di Kolombia ini sangat menitik beratkan pada perlindungan keamanan sistem dan pencegahan kerugian ekonomi akibat cybercrime. Sebaliknya, UU ITE di Indonesia ini sejak awal pembentukannya itu porsinya itu diwarnai oleh pengaturan konten internet seperti penanganan kasus pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hoaks, dan etika bersosial media. Nah, kemudian masuk ke bagian yang terakhir, yakni pelanggaran Undang-Undang ITE yang saya lakukan. Nah, pelanggaran digital yang saya lakukan dalam aktivitas akademik itu salah satunya adalah menggunakan software yakni StarWML. Jadi StarWML ini adalah software yang digunakan untuk membuat diagram UML seperti use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan lain-lain. Nah, pelanggaran UU ITE yang saya lakukan itu menggunakan software StarWML ini yang versi bajakannya yang saya peroleh melalui modifikasi atau yang disebut dengan crack. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU ITE, perbuatan mengcrack StarWML ini itu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum cyber yang melanggar ketentuan pasal 36. Nah, pasal 36 ini secara tegas itu melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian material bagi orang lain atau bagi pihak lain. Nah, kemudian alasan tindakan penggunaan StarWML bajakan ini diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran itu, yang pertama karena ini merupakan perbuatan tanpa hak. Jadi proses pembajakan software seperti ini tuh melibatkan tindakan menyiasati, melompati atau bypass yang biasa kita sebut, dan atau melumpuhkan sistem proteksi lisensi digital yang dipasang secara resmi oleh pihak developer. Kemudian tindakan mengakses, mengubah moda ataupun memanipulasi sistem keamanan software milik pihak lain secara tidak sah ini memenuhi unsur perbuatan tanpa hak terhadap sistem elektronik yang dilarang dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Nah, kemudian alasan yang kedua itu karena adanya kerugian material bagi pihak lain. Jadi, dengan kita menggunakan versi bajakan dari suatu software, aplikasi, pokoknya dari suatu karya pihak lain, kewajiban finansial untuk membeli lisensi resmi dari mereka itu menjadi kita abaikan, jadi terabaikan, sehingga hak ekonomi milik si vendor ataupun developernya itu hilang secara melawan hukum. Nah, dampak finansial yang merugikan mereka itu atau pihak developer ataupun vendor ataupun yang menciptakan karya tersebut
itu memenuhi delik material dalam pasal 36 yang mengikat seluruh penggunaan ruang cyber di Indonesia. Nah, meskipun penggunaan aplikasi bajakan seperti ini kerap dianggap lazim hanya untuk demi menyelesaikan tugas kuliah, namun secara hukum perbuatan ini tuh tetap melanggar aturan ya, karena melibatkan karena melibatkan manipulasi sistem proteksi elektronik milik pihak lain yang menimbulkan kerugian ekonomi. Nah, demikian pemaparan dari saya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa etika profesi ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga bisa kita jadikan panduan sebagai calon praktisi di dunia IT, agar kita bisa lebih bijak, legal, dan bertanggung jawab di ruang digital atau di ruang cyber ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ada yang salah ataupun yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.